Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aroji Irfan, NPM 1957005-1008, akan menjelaskan tentang finite state machine. Pengertian dari finite state machine adalah metodologi perancangan sebuah sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut. Yang pertama adalah keadaan, kedua event, kejadian, dan aksi. Elemen utamanya adalah state, aturan atau kondisi yang mengatur state, transisi state, dia diberi masukan atau tidak, ada input yang dimasukkan. Ada 2 jenis PSM. Yang pertama adalah beroutput, digunakan untuk merancang mesin atau sistem. Yang tidak beroutput digunakan untuk pengenalan bahasa dalam komputer. Dengan input yang dimasukkan akan diperoleh apakah input tersebut dikenal oleh bahasa komputer atau tidak. Metode PSM menghasilkan output. Ini bagian yang menghasilkan output itu ada 2. Yang pertama adalah More State Machine, tipe dari PSM di mana output dihasilkan dari state. Yang kedua ada Merely State Machine, yang berbeda dengan More Machine di mana keluarnya merupakan hasil dari transisi antar state. Kelebihannya, yang pertama adalah sederhana sehingga mudah diimplementasikan. Kedua, bisa diprediksi responnya. Ketiga, komputasi ringan. Keempat, relatif fleksibel. Kelima, merupakan metode AI yang lama yang biasa digunakan dalam sistem. Keenam, mudah ditransfer menjadi kode yang abstrak. Kekurangannya bisa diprediksi. Ini kebalikan dari kelebihannya tadi yang bisa diprediksi responnya. Kekurangannya juga bisa diprediksi. Yang kedua adalah implementasi pada sistem akan menjadi besar dan sulit karena peraturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Sebaiknya digunakan di mana pada sistem didekomposisi menjadi state. Kondisi transisi state adalah tetap. Teknik pemodelan yang pertama adalah diagram transisi state. Kedua, diagram pengambilan keputusan state aksi. Ketiga, diagram grafik state. Yang keempat adalah analisa hierarki perintah. Finite State Automata atau VSA ada 5 tuple, yaitu adalah key, BESF. Apa itu key? Key adalah simpulan state atau kedudukan. Sedangkan balok lurus adalah hukum simbol, masukan atau input. B adalah fungsi transisi. S adalah state awal di mana kedudukan itu dimulai. Sedangkan F adalah state akhir. Karakteristik, setiap finite automata memiliki keadaan transisi yang terbatas. Transisi dari suatu keadaan ke keadaan lain dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Artinya dia dapat bercabang. Ada deterministic finite autonom atau DFA. Apa itu DFA? DFA itu adalah mesin keadaannya terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol yang hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Ini notasinya. Apa aja notasinya? Yang pertama adalah M, namanya. Key, himpunan keadaan. D, fungsi transisi. Key 0, keadaan awal. F, keadaan akhir. M, key. M sama dengan semua tadi, notasi matematis. S adalah himpunan alfabet. Ini contohnya. Ilustrasinya begini. Jadi jika diberi masukan A, maka A akan bergerak ke strata A. Jadi S ini kan state awalnya. Dimasukkan input A, maka dia akan bergerak ke A. Terus diberi masukan B, maka akan bergerak ke strata B yang menerima. Yang artinya DFA itu dapat menerima kedua input tersebut. Dapat diterima semua. Jadi ke A ke B, B mantul lagi ke A, begitu seterusnya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.